Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sahabat MKTV dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah atas segala karunia, nikmat dan kasih sayangnya yang kita terima hingga hari ini, hingga menit ini, hingga detik ini, yang tiada hentinya Allah berikan kepada kita. Dan kita bersyukur masih di antara hari-hari bulan Ramadan, hari-hari yang hitungan waktunya berbeda dengan waktu di luar Ramadan, yang jam demi jamnya berbeda dengan jam di luar Ramadan, menit demi menit, bahkan detik demi detiknya berbeda dengan waktu-waktu kita di luar Ramadan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa jadikan ini jalan pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini, ketika Rasulullah SAW dalam khutbahnya ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling harus kami lakukan di bulan ini?" Maka kata Rasulullah, yang paling kau kerjakan adalah engkau jaga dirimu dari segala dosa, keburukan dan maksiat. Maka para ulama mengistilahkan dengan tarkul ma'asi. Tinggalkanlah di bulan Ramadan ini berbagai kemaksiatan, sekecil apapun, sehalus apapun. Karena dengan kita melakukan maksiat akan mengurangi, bahkan menghilangkan pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Kita tahu Allah melipat gandakan pahala kebaikan di bulan ini. Allah menjadikan setiap amal baik dilipat gandakan, amal sunnah dinilai sebagaimana amal-amalan yang wajib, dan dilipat gandakan tidak hanya 10 bisa 700, bahkan sampai kepada hitungan tak terhingga. Itulah kemuliaan, itulah keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Namun demikian pula ketika kita semua berbuat keburukan, boleh jadi keburukan itu pun bisa berlipat karena kita lakukan di bulan yang mulia, di bulan yang harusnya kita hormati, harusnya kita jaga dengan amal baik kita, harusnya kita pelihara ketaatan kita. Lalu kita melakukan keburukan, kita melakukan kemaksiatan, maka boleh jadi itu pun akan dilipat gandakan dosa dan kesalahannya. Maka mari sekuat tenaga di bulan ini kita melakukan yang disebut dengan tarkul ma'asi tadi, tinggalkan segala kemaksiatan, sekecil apapun, seharus apapun. Nah, sahabat MK, di antara ujian yang harus kita hadapi, yaitu di era digital ini, adalah adanya gangguan berupa teknologi. Ya, sekarang tidak bisa kita lari, tidak bisa kita pungkiri dengan adanya kemajuan teknologi. Hari ini saya bisa ceramah di sini, didengar oleh Bapak Ibu sahabat-sahabat di rumah semuanya. Ini adalah karena adanya karunia teknologi. Ini adalah karena karunia Allah dengan teknologi ini yang mengantarkan kita menjadi orang yang bisa melakukan banyak lompatan dalam kehidupan kita. Namun demikian harus diwaspadai, teknologi ini bisa membawa malapetaka. Dia bisa mengganggu konsentrasi kita dalam ibadah. Seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir. Ada tantangan lewat teknologi ini. Sholat jadi dengan cepat, ya, karena kita kebutuhan setelah itu akan bermedsos lagi. Kita dengan tidak perhatian kepada waktu sholat, karena waktu banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat dengan medsos. Maka ini poin pertama, ya, jangan sampai teknologi ini mencuri ibadah kita, mencuri kebaikan yang harus kita lakukan, mencuri amal-amal yang harus kita kerjakan di bulan ini. Yang kedua, dengan adanya teknologi, tantangan teknologi yang muncul adalah berkurangnya waktu yang berkualitas. Betapa banyak orang yang hanya menghabiskan waktu dengan yang sia-sia. Padahal saya sampaikan tadi, Ramadan ini tidak hanya siangnya, tapi juga malamnya, paginya, sorenya. Semuanya adalah waktu yang berkualitas. Tetapi jadi tidak berkualitas. Bahkan jadi merusak kita kalau kita tidak menjaganya dengan amal-amal terbaik. Dan pencuri kualitas waktu kita adalah teknologi ini, adalah medsos ini, ya.
Ya, teknologinya tentu tidak salah, medsosnya tentu sangat manfaat kalau kita gunakan untuk hal yang manfaat. Tetapi ketika habis waktu seseorang hanya untuk medsos, dia lihat YouTube terus ganti-ganti channel, dia lihat Facebook terus ganti-ganti pemilik akunnya, lihat itu, lihat ini, sehingga waktu nggak kerasa. Yang mungkin puasa kita yang hanya 12 atau 13 jam setiap hari itu bisa hilang begitu saja waktunya, tak terasa. Oh, tiba-tiba sudah sore lagi, oh tiba-tiba sudah menjelang buka lagi. Ya mungkin gak kerasa dengan kita kondisinya cepat seperti itu ya, inginnya tidak terasa tentunya. Tapi sesungguhnya bukan di situ, tetapi bagaimana kita isi dengan amal soleh kita, ya, isi dengan amal baik. Sia-sia kalau kemudian menurut penelitian sekarang pengguna medsos di Indonesia itu rata-rata menghabiskan waktu 5 sampai 5,5 jam sehari. Bayangkan 5,5 jam di siang hari Ramadan bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran, bisa untuk berzikir, bisa untuk beramal soleh lainnya. Di malam hari Ramadan 5,5 jam bisa berapa puluh rakaat qiyamul lail bisa kita kerjakan. Namun sayang habis tuh dengan Facebook, dengan lihat IG, habis waktu kita. Waktu yang begitu berharga, berkualitas. Jadi nggak ada kualitasnya. Hanya lihat medsos dan habis waktu begitu saja. Orang yang diberi waktu, tapi dia tidak memanfaatkan. Seperti orang yang dia punya harta, punya modal, tapi dia hambur-hamburkan modal itu. Maka selain modal itu tidak kembali, maka tentu dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari modal itu. Jangan sampai kita kalah, waktu kita berkurang karena kita tidak menjaga kualitas waktu kita dengan kita melakukan hal yang sia-sia, yang tidak manfaat lewat medsos yang kita lakukan. Sahabat MKTV dimanapun berada, Masya Allah, karunia teknologi, adanya media sosial, adanya internet, dan semua media yang terkait dengan perkembangan zaman ini. Sekali lagi patut kita syukuri ketika kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan. Kita bisa ceramah dan terdengar sampai ke pelosok, ke kamar-kamar, ke rumah-rumah. Yang itu tentu tidak mudah kalau dilakukan secara offline, kalau dilakukan secara langsung. Di sepertiga malam subuh seperti ini kita persiapan sahur, ibu-ibu yang sudah masak menyiapkan makanan sahur, ada juga yang sudah siap di meja sambil menikmati tayangan TV sambil mendengar tausiah. Itu semua karena adanya teknologi bisa kita lakukan banyak hal yang manfaat. Namun sekali lagi jangan sampai merusak ibadah kita, Ramadan kita, karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita untuk menggunakan teknologi ini sebaik mungkin. Yang ketiga, gangguan dari teknologi ini adalah adanya konten yang tidak sesuai, ya. Terkadang kita tidak berniat untuk melihat konten yang tidak baik, tapi tiba-tiba muncul. Kita sedang membaca atau mencari informasi berita, atau bahkan kita sedang belajar mencari input ilmu di HP kita, di komputer kita, di laptop kita, tiba-tiba muncul iklan yang tidak sesuai. Tiba-tiba muncul gambar yang tidak senonoh. Tiba-tiba muncul iklan yang itu tidak kita harapkan. Itu kerap terjadi, dan parahnya lagi kadang kita tergoda. Lalu kemudian kita melihat, lalu waktu kita juga habis. Yang menjadi celaka kalau itu adalah tayang yang tidak boleh kita lihat, dan jadi dosa bagi kita padahal kita sedang berpuasa di Ramadan ini. Masya Allah. Jadi konten tidak sesuai ini akan merusak, dan ini adalah tantangan yang harus kita hadapi dengan era digital ini, ya. Kita tidak lari, tidak bisa lari, dan kita tidak bisa pungkiri, tapi kita bisa mengendalikan semua itu. Yang keempat, semakin maraknya bisnis dan konsumsi media sosial. Nah, sekarang kita tahu bagaimana bisnis, bagaimana transaksi jual beli itu bisa dilakukan secara online. Bisa dengan mudah orang yang sekarang cari barang, kemudian bisa memilih dengan pilihan yang banyak, alternatif, lalu kita bisa memilih dan membelinya. Cukup kita tinggal di rumah, uang kita bisa transfer untuk bayarnya, dan barang akan datang dikirim ke rumah. Masya Allah, ya.
Tapi ini pun bisa mengganggu, ya. Ramadannya belum selesai, Ramadannya masih lama, sudah sibuk mencari baju lebaran, sudah sibuk mencari kue lebaran, sudah sibuk mencari perlengkapan lebaran. Bukan tidak boleh tentunya. Tapi kalau tiap hari itu dan itu yang kita kerjakan, sementara waktu kita pun terbatas, terus mencari dan terus nggak ada yang cocok, sehingga terus tiap hari waktu kita terkuras, waktu kita terambil untuk sesuatu yang tidak manfaat, maka sangat dirugikan kita di bulan Ramadan ini. Nah, termasuk juga media online ini juga kadang membuat kita menjadi seorang yang konsumtif, ya. Lihat tiba-tiba iklan yang menggiurkan, padahal barang itu kita masih punya. Benda itu masih bagus, masih kita miliki, kita pun menggunakannya jarang. Tapi ketika ada iklan yang kita lihat lebih baru, lebih bagus, lebih menarik, kita pun beli. Yang itu belum kepake, kita beli lagi yang baru. Jadi membuat seorang yang konsumtif. Dan tidak hanya itu, ujungnya menjadi orang yang mubazir, melakukan hal yang mubazir. Padahal jelas ditegaskan di dalam keterangannya, di dalam Al-Quran, innal mubazirina kanu ikhwanu syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, dia berlebih-lebihan, itu ikhwanu syayatin, menjadi saudaranya setan. Mari jangan terperdaya, jangan kalah oleh teknologi, jangan kalah oleh tipu daya yang menjual. Tentunya mereka menjual, mempromokan sebegitu hebat, sebegitu menarik agar konsumen tertarik. Bahkan kemudian menjadi banyak pilihan sehingga waktu pun kita habis untuk memilih. Sayang dan rugi, ya, Ramadan yang begitu berharga, yang begitu hebat dengan kita sia-siakan hanya memilih sesuatu yang ya sesungguhnya tidak, tanpa pilihan pun tentu kita sudah kenal, ya, bahwa kualitas tidak akan membohongi harga. Ini cari yang murah, bahkan lebih murah sedikit kita cari dan kita tinggalkan yang mungkin itu adalah kita belanja kepada saudara kita, kepada orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, orang yang kita kenal, kita tinggalkan gara-gara hanya beda 1.000-2.000 rupiah saja selisihnya. Masya Allah, tantangan ini semakin marak. Ya, bisnis semakin di sana sini, online semakin berkembang, maka kita memang harus mulai menjaga diri dari semua itu. Berhati-hati sekali lagi dengan media online karena bisa bermanfaat buat kita, tapi bisa juga merusak kehidupan kita, merusak amal-amal kita. Puasa kita sih memang tidak batal, ya. Memang tidak berkurang jumlah hari puasanya. Tetapi nilai puasa kita bisa berkurang kalau kita banyak melakukan yang sia-sia. Jadi bagaimana kita bisa menjaga diri tidak hanya dengan yang haram, yang dilarang, tapi sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak dosa, tapi itu nggak bermanfaat. Lalu kita sia-siakan, menjadi hal yang sangat-sangat merugikan dalam kehidupan kita. Maka tantangan yang keempat tadi kita perhatikan, semakin maraknya bisnis, semakin maraknya terjadi konsumsi di media online, membuat kadang kita menjadi terperdaya. Jaga diri, dan salah satu memang keutamaan Ramadan kan adalah melahirkan orang yang mampu mengendalikan nafsu. Sesungguhnya belanja COD-an itu nafsu saja, ya. Apalagi kalau kita sudah punya, kita sudah ada, kenapa harus beli lagi? Itu jadi nafsu. Dan di bulan Ramadan ini saatnya kita mengendalikan, menahan dari setiap keinginan, dari setiap hawa nafsu yang bisa membelenggu kita tadi. Sahabat MKTP dimanapun berada, masih dalam kajian sepertiga malam, dan tantangan kelima dari adanya teknologi ini adalah berupa tantangan komunikasi. Bagaimana dalam kehidupan kita, tentu manusia sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan komunikasi, kita membutuhkan interaksi satu sama lain, sehingga dengan itu kita bisa berukhuwah, dengan itu kita bisa bersaudara, dengan itu kita bisa menebar berbagai kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Namun fenomena yang terjadi ketika sudah mulai sibuk dengan teknologi, maka sudah mulai terkikis nilai-nilai ukhuwah kebersamaan ini. Orang sudah banyak melakukan hal yang individu, belanja tidak usah pergi ke pasar, cukup dia menulis di HP, maka belanjaan akan datang.
Ya, itu yang terjadi sekarang. Mau makan tidak usah pergi ke restoran, tidak usah berangkat ke rumah makan, cukup di WA, datang juga makanan tersebut. Apapun banyak yang kita bisa lakukan dengan mudah dengan kemajuan teknologi. Tapi ada yang kemudian menjadi jauh dengan teknologi ini, bisa mendekatkan yang jauh tapi bisa menjauhkan yang dekat. Yang biasa berdialog, ketemu, ngobrol, sekarang sudah masing-masing dengan media sosialnya. Sekarang sudah masing-masing dengan urusannya. Padahal justru dalam pertemuan, dalam kebersamaan, di situ ada ukhuwah, di situ ada tali kasih sayang, di situ ada kebersamaan yang dibangun dalam hati kita. Bagi orang yang terlalu sibuk dengan media sosial, terlalu sibuk dengan digital yang dilakukan, membuat dia kehilangan momentum untuk bertemu dan saling menegur sapa satu sama lain. Masya Allah ya. Pada Rasulullah SAW sangat menganjurkan sebisa mungkin kita ketemu dengan saudara kita. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan kita melakukan banyak kesalahan dengan saudara kita tadi. Sampai Rasul mengatakan ketika dua orang bersalaman, belum tangannya dilepas, dosanya sudah diampuni. Itu menunjukkan bagaimana keutamaannya bertemu. Menuntut ilmu, belajar, hadir ke majelis ilmu tentu berbeda dengan hadir hanya melewat media sosial, hadir hanya nonton lewat TV, hadir hanya mendengar lewat radio, berbeda dengan hadir dalam sebuah majelis ilmu. Walaupun mungkin ilmu yang disampaikannya sama, pematerinya sama, tapi akan ada perbedaan. Betapa ukhuwah ikut terbangun lewat offline tadi, lewat bersama-sama duduk. Di situ juga terbangun suasana yang dimana tidak didapatkan ketika kita lakukan di rumah atau di tempat lain, kecuali dalam sebuah majelis ilmu. Karena diturunkan para malaikat, malaikat mendoakan, memohonkan ampun, malaikat memintakan atau mengaminkan setiap yang berdoa kepada Allah. Itu karena adanya ukhuwah, adanya kebersamaan, adanya komunikasi. Nah, dengan teknologi ini bisa jadi komunikasi ini hilang. Seorang bapak yang dengan anaknya satu rumah tidak ngobrol karena masing-masing berbicara dengan teman yang di handphonenya. Seorang ibu tidak mengayomi anak-anak karena sibuk dengan handphonenya, sehingga anak-anak terbengkalai dan anak pun ikutan main handphone juga ya. Ini satu tantangan yang kita hadapi saat ini. Maka siapapun penggunanya, sekali lagi bukan tidak boleh, tapi bagaimana digunakannya untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, kita pun merasakan bagaimana beratnya ya sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak kita bisa jadi lebih tahu daripada kita. Anak-anak kita lebih mengenal dengan dunia yang sekarang daripada kita. Sehingga kalau kita tidak belajar untuk bagaimana mengantisipasinya, bagaimana untuk menghadapinya, kita pun akan kalah dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka mari saya mengajak kepada Bapak Ibu para orang tua, khususnya juga umumnya siapapun yang menyimak sahabat MKTV ini, maka boleh kita berteknologi dan mendekat dengan teknologi, tapi kita jangan terperdaya dengan teknologi. Ingat, dia hanya alat dan tidak punya rasa. Satu ketika ada orang yang memprediksi kelak dokter itu tidak akan laku. Kelak robot yang bisa mendeteksi penyakit seseorang itu lebih cepat daripada deteksi penyakit oleh manusia. Nah, tetapi ternyata ada satu hal yang pasti hilang. Ketika seorang dokter kemudian dia menangani pasien sampai kemudian pasiennya wafat atau penyakitnya juga belum kunjung sembuh, maka dokter itu akan merasa tidak enak. Bahkan dokter merasa sedih. Bahkan dokter itu ikut menangis ketika pasien yang diurusnya kemudian wafat. Tapi kalau yang mendeteksinya robot, tentu robot tidak akan bertanggung jawab, gitu ya. Ketika orang tersebut meninggal wafat, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak bertanggung jawab. Nah, inilah ada 5 tantangan sahabat MK dimanapun berada dengan era digital ini, dan tentu tantangan ini semakin berat di bulan Ramadan, karena Ramadan kita diperintahkan untuk meninggalkan hal yang maksiat. Semoga kita bisa bijak dengan menggunakan media sosial, bijak menggunakan internet hanya untuk yang manfaat, dan tinggalkan kalau itu memadaratkan bagi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, ilmu yang manfaat bagi diri kami, bagi hidup kami, bagi keluarga dan anak kami. Jauhkan kami dari segala keburukan, hindarkan kami dari segala niat dan tujuan kecuali niat hanya karenamu, hanya untukmu, hanya di jalanmu. Ya Rabb, mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mari kita menjaga diri kita dari hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya seorang muslim adalah meninggalkan yang tidak manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.